Oke, berjumpa lagi dengan saya Bapak B. Sianturi atau Pak Evan Sianturi. Hari ini kita akan belajar struktur dan fungsi sel. Sebelum kita mempelajari tentang sel ini, kamu harus mengetahui bahwa sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup, di mana sel nantinya akan menyusun jaringan dan jaringan yang akan menyusun organ. Oke, langsung kita sampaikan saja materi ini agar kamu tidak bosan untuk menunggu. Sel adalah struktur terkecil dalam makhluk hidup, di mana di dalam sel ini ada terjadi 3 proses. Yang pertama di sini, sel dapat dianalogikakan sebagai pabrik kimia, yang artinya bahwa di dalam sel ini terjadi tahapan pengolahan senyawa kimia organik yang ada di dalam tubuh, baik itu seperti gula ataupun senyawa anorganik, yakni nitrat ataupun fosfat. Sel menggunakan bahan baku ini untuk membentuk molekul baru seperti protein di sini. Seperti protein, yang artinya nanti terjadi tahapan sintesis protein. Ini seperti pembentukan protein, terjadi sintesis protein atau pembentukan protein di dalam sel yang dilakukan oleh organel-organel sel. Salah satunya nanti ada berupa ribosom, di mana sel dapat menggunakan untuk kepentingan atau mengirimkan ke bagian tubuh lain. Berikut ini akan disajikan mengenai bagian-bagian sel secara terpisah. Oke, ini adalah bagian gambar struktur sel. Yang ini mitokondria, yang nanti untuk pembentukan energi, flagella. Oke, sel merupakan unit struktur dan fungsional dalam kehidupan. Struktur dan fungsional yang artinya dia memiliki struktur bagian-bagian, yang ini ada flagel, mitokondria, peroksisom, sentriol, dan memiliki fungsi-fungsi secara fungsional, baik itu secara sendiri-sendiri untuk menopang kehidupan sel ini dalam pembentukan suatu jaringan. Oke, langsung saja kita ke bagian-bagian sel tersebut. Bagian-bagian sel ini bagian luar, yang ini tadi adalah bagian dalamnya. Oke, bagian luar sel yang berikutnya ada 2 sel yang secara terpisah, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Oke, organisme yang tidak memiliki membran nukleus disebut dengan prokariot, sedangkan organisme yang memiliki membran nukleus disebut eukariot. Kata prokariot berasal dari kata Yunani, yaitu pro dan kryon, yang artinya pro, dan kryon itu memiliki inti sel. Oke, jadi kalau dia prokariot, artinya itu dia makhluk hidup yang memiliki inti sel. Demikian pula istilah eukariot berasal dari eu dan kariot, yang arti sebelumnya yaitu karyon yang memiliki inti, eu artinya sebenarnya. Oke, pada sel eukariot yang memiliki membran nukleus, cairan dalam intinya yaitu nukleoplasma, terdiri dengan cairan yang berada di luar nukleus atau sitoplasma. Inilah bagian membran plasma. Oke, mari kita lihat dulu satu. Membran plasma. Apa itu membran plasma? Kalau ditanya dia membran plasma atau membran sel pada hewan merupakan lapisan yang paling luar yang membatasi isi sel dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Membran sel merupakan pembungkus bagian luar setiap sel dengan membentuk pembatas antara sitoplasma. Oke, ini sitoplasma, membentuk pembatas pada bagian sitoplasma tersebut. Oke, yang berikutnya, membran sel membungkus nukleus dan sitoplasma. Membungkus nukleus artinya membungkus inti dari sel tersebut. Membran plasma pada sel tumbuhan terdapat di antara sitoplasma dan dinding sel. Sedangkan membran plasma pada sel hewan, ini diingat ya, kalau dia pada sel hewan langsung sebagai pembatas luar sitoplasma. Dinding sel tidak terlepas pada sel hewan. Membran sel merupakan membran semi permeabel, yang maksudnya kalau dia dibilang semi permeabel artinya membran selektif permeabel atau permeabel sebagian, di mana membran tersebut mengatur pergerakan setiap molekul, baik itu senyawa organik maupun senyawa anorganik, ke dalam dan keluar sel.
Fungsi dari membran ini, fungsinya oke, boleh kamu catat. Fungsi dari membran ini yang pertama bertindak sebagai pembatas mekanis antara lingkungan eksternal bagian luar dan internal sel, yaitu bagian dari organel sel itu sendiri, serta melindungi kandungan di dalam sel makhluk hidup. Yang kedua, mengatur gerakan molekul ke dalam dan keluar sel. Oke. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma digunakan untuk menyatakan protoplasma yang terdapat di luar nukleus. Jadi, sitoplasma meliputi substansi yang berada di dalam sel. Oke. Sitoplasma ini juga menempati sebagian besar isi dari bagian sel. Bagian luar sitoplasma dibatasi oleh membran sel. Sitoplasma merupakan komponen hidup pada sel yang terdiri atas substansi. Oke. Terdiri dari substansi. Arti bagian dari ini semua yang putih-putihnya ini adalah bagian dari sitoplasma. Oke. Selanjutnya, butiran agak cair yang transparan. Air merupakan komponen utama dari sitoplasma yang mencapai 90% di dalam sel tersebut. Oke, jadi ingat ini sitoplasmanya di dalam sel. Si 90% yang mengandung air tersebut. Selain itu terdapat juga senyawa yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan materi anorganik yang nantinya akan diolah oleh organel-organel sel atau bagian-bagian struktur penyusun sel tersebut. Di dalam sitoplasma terdapat sejumlah substansi yang tidak hidup yang merupakan hasil dari proses metabolisme atau yang sering disebut dengan zat ergastik. Oke. Substansi tersebut meliputi bahan-bahan cadangan seperti pati dan minyak serta kristal anorganik, antara lain berupa silika, kalsium karbonat, kalsium oksalat, dan butiran hasil sekresi. Baru yang ketiga bagian utama penyusun sel, nukleus. Kalau dia dibilang nukleus yang artinya adalah inti dari sel tersebut. Berarti kalau dia dibilang inti maka di dalam ini terdapat berupa genetik dari makhluk hidup tersebut. Oke. Nukleus atau inti sel biasanya terdiri atau berbentuk bundar atau oval terletak di sekitar bagian sel. Struktur yang merupakan pusat pengendali seluruh kegiatan sel ini memiliki dua rangkap membran nukleus sebagai pembatas terhadap sitoplasma yang ada di sekitarnya. Selain itu, struktur dari nukleus ini terdiri dari 4 bagian. Oke, terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama itu namanya membran inti. Membran inti ini memisahkan nukleus dari sitoplasma. Penyusun utama membran inti adalah protein dan lipid. Oke, protein dan lipid. Yang kedua yang terdapat dalam nukleus ini adalah cairan inti, yang ini. Cairan inti. Yang tadi pertama Bapak bilang itu adalah membran inti. Itu bagian di tengah ini kursor mouse Bapak bisa kamu lihat. Yang ini dia nukleus atau membran inti, bagian intinya. Baru cairan inti. Oke. Cairan inti ini bagian ini cairan inti, yang ini panah dari mouse Bapak ini bisa kamu lihat. Cairan inti merupakan sitoplasma yang berada di dalam membran inti. Kromatid dan nukleus terdapat di dalamnya. Oke. Baru yang berikutnya ada nukleolus atau yang sering disebut dengan nukleoid. Nukleoid di dalam nukleus terdapat bagian berbentuk bulat yang disebut dengan nukleolus. Nukleolus tidak memiliki membran serta kaya akan protein dan RNA atau yang sering disebut dengan asam ribonukleat. Oke, itu adalah bagian dari nukleolus. Baru yang terakhir adalah kromatid. Kalau dia dibilang kromatid, maka dia adalah penyusun berupa DNA. Itu terdapat di nukleus. Kromatid, nukleus berisi jaringan benang yang berbentuk kromatin. Materi utama penyusun kromatid ini adalah berupa DNA, di mana DNA merupakan
substansi genetik pembawa sifat-sifat keturunan, artinya sifat dari makhluk hidup tersebut. Fungsi utama dari kromatid untuk menyimpan dan mengirimkan informasi hereditas atau informasi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selama terjadi pembelahan sel, kromatid menjadi terlihat lebih jelas berupa bagian berbentuk seperti batang yang disebut dengan kromosom. Oke, dimana kalau ditanya kromosom, apakah yang dimaksud dengan kromosom? Oke, ini boleh kamu catat penjelasannya, ini tidak dapat di dalam buku e-book yang kita gunakan. Kromosom adalah komponen yang paling penting dari sel. Kromosom dapat mudah dilihat selama aktivitas pembelahan sel. Bentuk kromosom berupa benang yang panjang, pada awalnya menjadi berbentuk pendek dan tebal secara bertahap. Itu adalah kromosom. Oke. Yang keempat, bagian dari sel itu adalah ribosom. Oke. Ribosom ini, apa fungsi dari ribosom dalam organel sel? Yang pertama, ribosom merupakan bagian butiran tak bermembran dan berukuran kecil yang terdapat pada sitoplasma. Ribosom ditemukan menempel pada permukaan RE atau retikulum endoplasma dan juga bergerak bebas dalam sitoplasma. Terdapat dua jenis ribosom. Ribosom ini terdapat dua jenis. Yang pertama 70S dan yang kedua adalah jenis 80S dengan ukuran 20 nanometer. Oke. Ribosom kaya akan RNA dan protein. RNA berguna dalam sintesis protein. Struktur terdapat pada semua sel dan menyintesis protein. Ribosom merupakan tempat disintesisnya protein di dalam sel, baik ribosom bebas maupun ribosom yang terikat pada RE terlibat dalam sintesis ini. Oke. Yang kelima, bagian berupa retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE ini merupakan jaringan membran berdinding ganda. Ini dinding ganda, dua lapis. Oke. Yang membungkus rongga berisi cairan berdasarkan ada tidaknya ribosom pada permukaan RE. Terdapat dua jenis RE. Yang pertama yaitu RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, yang ini, yang pada bagian luar ini. Baru yang kedua ada RE halus atau retikulum endoplasma, retikulum endoplasma halus, yang ini. Oke. RE kasar ini, yang ini, retikulum endoplasma kasar ini, oke, boleh kamu catat, merupakan tempat sintesis protein, sementara retikulum endoplasma yang halus ini turut berperan dalam sekresi lipid. RE menyediakan tambahan area permukaan untuk terjadinya reaksi metabolisme. Sebagian jaringan berbentuk membran, RE menyediakan bantuan mekanis terhadap sitoplasma. Protein dan lipid yang disintesis di dalam RE digunakan untuk menghasilkan membran sel baru selama terjadi pembelahan sel. Oke. Yang keenam ada lisosom. Lisosom merupakan bagian berbentuk bulat. Yang ini, yang bulat-bulat ini. Ini perhatikan kursor mouse Bapak. Oke. Yang dikelilingi oleh membran berdinding satu. Oke, membran berdinding satu mengelilinginya. Lisosom berisi berupa enzim yang sangat kuat dan mampu memecah dan mencerna materi organik. Berarti materi senyawa organik yang masuk ke dalam sel dicerna oleh si lisosom tersebut. Lisosom bertindak sebagai sistem pencerna intraseluler sehingga disebut juga kantong pencernaan. Oke. Dan selanjutnya, lisosom bahkan mampu mencerna atau melisis menghancurkan seluruh inti sel ketika enzim dibebaskan. Dengan demikian, lisosom disebut juga kantong bunuh diri. Dengan artian, sel tumbuhan umumnya tidak memiliki lisosom. Beberapa sel seperti ragi dan beberapa jenis jamur memiliki lisosom. Ketika sel mati, lisosom pecah dan melepas enzim hidrolisis yang mencerna seluruh sel yang mati tersebut. Makanya dia disebut sebagai kantong bunuh diri. Jadi setiap sel yang mati akan dicerna oleh lisosom yang ini.
Terkadang bagian-bagian berbentuk dari sel dapat memiliki lisosom dan tercerna. Yang berikutnya ada mitokondria. Oke. Mitokondria atau ini sering disebut sebagai tempat pengolahan energi. Dia memiliki ukuran mitokondria ini 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjang 1 sampai 2 mikrometer. Oke. Mitokondria merupakan organel sitoplasmik pada hewan dan tumbuhan. Setiap mitokondria berbentuk batang yang dikelilingi oleh membran. Membran yang berbentuk ganda, oke? Membran bagian luar bersifat licin dan bagian dalam membentuk sejumlah struktur seperti jari besar yang disebut dengan krista. Oke, yang ini bagiannya. Ini dia yang Bapak bilang tadi. Krista berupa struktur seperti jari besar. Ini krista ini. Oke. Krista menambah daerah permukaan membran bagian dalam sehingga dapat menyediakan daerah yang lebih luas untuk terjadinya reaksi metabolisme. Itulah fungsi dari si krista ini. Mitokondria mengandung enzim untuk mengatalisis reaksi biokimia yang terlibat dalam pernapasan. Pada proses ini terjadi energi yang dihasilkan sehingga mitokondria sering disebut juga sebagai pembangkit tenaga sel. Yang ke-8, kloroplas. Oke, kloroplas. Ini kloroplas ini adalah salah satu bentuk plastida, yaitu organel yang terbungkus oleh 2 lapis membran dan mengandung pigmen yang sebagian besar merupakan klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu, khusus untuk kloroplas ini terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel makhluk hidup. Perlu dipahami ya. Oke. Bentuk kloroplas ini dia berukuran 5 sampai 10 mikrometer dan ketebalannya 2 sampai 4 mikrometer. Organel ini dijumpai dalam tahapan fotosintesis pada tumbuhan. Yang berikutnya ada badan mikro. Oke, badan mikro, apa itu badan mikro? Kalau badan mikro dibilang adalah organel yang dibatasi oleh selapis membran membentuk bulat dan berdiameter berkisar 0,5 sampai 1,5 mm. Badan mikro merupakan organel yang dihasilkan dari retikulum endoplasma dan tidak memiliki struktur dalam. Terdapat 2 macam mikro yang penting, yaitu pertama peroksisom dan gelisisom. Peroksisom merupakan organel pada tumbuhan yang terdapat pada jaringan fotosintesis. Oke. Yang berikutnya ada sitoskeleton. Oke. Pada sitoskeleton berfungsi sebagai rangka pada sel. Seperti halnya rangka pada tubuh makhluk hidup atau manusia, sitoskeleton ini memberi bentuk pada sel tersebut dan membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel, baik itu berupa hasil dari metabolisme maupun itu senyawa anorganik dan senyawa anorganik. Oke, sitoskeleton terdiri dari 3 jenis, ada berjenis mikrotubulus, ada mikrofilamen dan filamen intermediate. Oke, ini dia bentuk mikrotubulus yang terdapat di sitoskeleton. Oke, berukuran 25 nanometer sampai 12 nanometer. Yang berbentuk mikrofilamen. Kalau dia dibilang mikrofilamen, dia berbentuk berupa benang-benang halus ya, ini seperti jaring dia. Oke, yang berikutnya filamen intermediate. Ini berupa filamen yang berbentuk seperti jaring dan memiliki seperti rongga. Oke, menyusun filamen intermediate adalah kreatin. Oke, kreatin merupakan protein berbentuk serabut yang menggulung ini. Serabut yang menggulung seperti berlubang dia, tapi ini adalah berupa gulungan-gulungan berbentuk filamen. Oke, filamen intermediate ini berfungsi penahan tegangan dan memberi bentuk sel itu sendiri. Selain itu, filamen intermediate juga berfungsi sebagai jangkar bagi organel nukleus. Yang berikutnya adalah badan Golgi.
kita dapat mengatakan Golgi sebagai pusat produksi. Dengan hal ini, badan Golgi juga terdiri dari struktur seperti kantong halus, pipi, dan bermembran yang disebut sebagai sisterna. Sisterna biasanya saling bertumpukan satu dengan yang lain. Ini perhatikan gambarnya ya. Oke, di mana itu di sisternanya. Yang selanjutnya, sisterna biasanya saling bertumpuk satu dengan yang lain dan membentuk garis berupa paralel. Pada tumbuhan, aparus Golgi terdapat dalam bentuk subnit yang disebut dengan diktiosom. Badan Golgi berperan sebagai organel sekresi sel, membungkus bahan-bahan hasil sintesis dalam sel dan mengangkut ke luar sel. Oke, itulah bagian-bagian struktur dan fungsi-fungsi terdapat di dalam sel. Oke, berikutnya kita akan masuk ke soal pembahasan berdasarkan penjelasan Bapak yang tadi. Ini, yang pertama, jelaskan fungsi dari RE atau retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nomor 2, jelaskan bagian mitokondria dan fungsi dari mitokondria. Yang ketiga, jelaskan bagian-bagian dan fungsi dari badan mikro. Yang keempat, jelaskan fungsi dari ribosom serta bagian-bagian dari ribosom. Nah, yang perlu kamu ingat, jawaban ditulis tangan, difoto dan dikirim pada penugasan Edmodo, disertakan nama pada kertas yang difoto. Oke, Bapak tunggu jawaban dari kamu dari penugasan, nanti kamu kirim pada kolom pengumpulan penugasan yang telah Bapak sediakan. Oke, sekian penjelasan Bapak hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.